saya diberhentikan oleh Pak Camat Langkapura. Mohon maaf Pak Camat mungkin kurang puas dengan suaranya Rahmawati tentang kerja saya. Rahmawati itu siapa? Rahmawati itu? Rahmawati itu anggota Dewan RI yang anaknya Bunda Eva. Oh gitu. Karena memang kita RT itu dikondisikan harus warganya memilih Rahmawati. Nah itu yang saya nggak bisa terima. Kalau Pak Wondo bisa bantu saya, maksudnya suaranya Bunda nanti bisa bagus di RT Pak Wondo, setelah pilkada SK Pak Wondo saya tambah 5 tahun. Saya Misrul, Panglima Laskar Muda Lampung, Ladam, yang saat ini ada di posko pengaduan, di mana hadir di sebelah saya Pak Wondo, salah satu tamu yang langsung datang ke posko pengaduan. Tentunya nanti apa yang akan ia sampaikan itu adalah bentuk pengaduan. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan pada Bapak, apa sih yang terjadi terhadap Bapak sehingga halayak ramai itu menceritakan, bahkan koran-koran sudah meledak lah berita Bapak ini. Apa yang terjadi sebenarnya, Pak? Oke, saya jawab Bapak. Nama saya Pak Suwondo. Saya kebetulan ketua RT 06 di Kelurahan Gunung Terang. Saya menjabat RT dari 2010 sampai dengan 2024. Berarti saya sudah 14 tahun menjabat RT. Nah, tapi dalam hal ini ada berita yang ramai di koran-koran bahasanya, karena pada saat ini pada tanggal 18 April saya secara tiba-tiba tanpa ada kabar apa-apa, tanpa ada angin apa-apa, saya diberhentikan oleh Pak Camat Langkapura, yaitu oleh Bapak Andi Saputra. Nah, dalam hal ini kronologisnya pada hari itu sekitar tanggal 18 hari Kamis di rumah saya kedatanganlah tamu. Tamunya itu Kepala Lingkungan 123 dari Kelurahan Gunung Terang menyampaikan amanah yang bahasanya ini amanah dari Pak Camat, suruh disampaikan ke Pak Wondo. Nah, setelah disampaikan ke saya yang isinya itu surat di dalam amplop, saya buka dan ternyata itu surat pemberhentian saya untuk tidak menjadi ketua RT lagi. Nah, di surat itu tertulislah bahwa Pak Didi Supardi, Kepala Lingkungan 1, diangkat menjadi PLT RT 06 Lingkungan 1, Gunung Terang. Nah, setelah itu saya baca, kembali saya tanyakan ke Pak Didi, selaku kaling saya, apa tindakan Bapak sebagai kaling? Karena saya sebagai bawahan Bapak, Bapak sebagai atasan, saya ingin minta tanggapan Bapak. Nah, tapi tanggapan Pak Kaling pada waktu itu, beliau bilang, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Itu. Oh gitu Pak ya. Jadi ketiga Kaling itu datang ke rumah Bapak menyampaikan surat. Ya. Nah, surat itu kan berisi pemberitahuan bahwa Bapak diberhentikan lah gitu kira-kira. Iya, ya. Betul. Nah, maksud saya surat ini yang menandatangani lurah atau camat. Nah, jadi di surat itu yang menandatangani adalah Pak Camat Langkapura. Itu karena memang kita RT, SK-nya itu SK dari camat. Nah, jadi di surat pemberhentian itu pun yang menandatangani camat. Itu. Nah, jadi setelah saya bertanya ke Pak Kaling tadi tidak ada respon, akhirnya besok paginya hari Jumat itu sekitar jam 10 ya, saya konfirmasi ke camat. Saya datang ke kantor camat, saya ajak ngobrol Pak Camat. Nah, jadi saya ceritakan dengan Pak Camat, mohon maaf Pak Camat, tadi malam saya kedatangan tamu. Tamunya itu Pak Kaling 123 Kelurahan Gunung Terang. Mereka yang isinya membawa amanah dari Pak Camat yang harus disampaikan ke saya. Nah, inilah oleh-olehnya. Saya tunjukinlah surat pemberhentian itu ke Pak Camat. Nah, ini Pak Camat, saya sudah ceritakan, maksudnya ini apa? Surat apa, Pak? Saya tanyakanlah ke Pak Camat.
Nah, jadi di situ dijawablah dengan Pak Camat bahwa mohon maaf Pak Wondo, untuk sementara saya nonjobkan, saya berhentikan. Begitu. Nah, saya bertanya, alasannya apa Pak Camat? Tidak ada kabar, tidak ada angin, kok tiba-tiba saya diberhentikan? Ya. Gitu. Alasan Pak Camat, saya selama 3 bulan terakhir itu dianggap tidak aktif. Nah, disitulah saya komplain ke Pak Camat. Kalau memang Pak Camat ada absensinya, tolong dibuka Pak. Tidak aktifnya saya yang bagaimana? Nah, karena memang belakangan ini betul saya ada pekerjaan jauh. Saya kerja di Palembang kan. Nah, tapi saya kerja di Palembang pun saya setengah bulan sekali itu pasti pulang. Waktu itu saya sempat izin dengan Pak Camat bahwa saya ada kerjaan di Palembang. Pak Camat pun mengizinkan. Nggak apa-apa Pak Wondo. Kalau memang itu kamu cari duit, kamu kerja, silakan. Istri kamu juga ada, bisa mewakili kamu. Nah, itu bahasanya Pak Camat. Nah, tapi tiba-tiba saya dapat surat pemberhentian. Nah, saya tanyakan ke Pak Camat, alasannya hanya itu. Nah, akhirnya sudah ngobrol, saya Pak Camat, saya minta kebijakan dari Pak Camat. Pak Camat tidak memberi. Yang maksudnya saya minta supaya bisa diaktifkan kembali. Itu. Nah, akhirnya sampailah saya bukalah ke masalah legislatif. Nah, saya bilang mungkin, mohon maaf Pak Camat mungkin kurang puas dengan suaranya Rahmawati tentang kerja saya. Rahmawati itu siapa? Rahmawati itu? Rahmawati itu anggota Dewan RI yang anaknya Bunda Epa. Oh gitu. Karena memang kita RT itu dikondisikan harus warganya memilih Rahmawati. Ya. Itu kita sudah dikondisikan sama lurah sama camat begitu. Nah, saya bukalah di situ, barulah kebuka bahasanya Pak Camat, iya. Pak Wondo untuk Rahmawati 10 suara aja tidak dapat, bahasa Pak Camat. Oh, gitu. Nah, makanya saya ngomong sama Pak Camat, tolong Pak, kita semua sudah store C1, dibuka aja C1-nya. Saya itu di RT saya ada 2 TPS, Betul. TPS 6 sama TPS 7. Di TPS 6 suara Rahmawati saya dapat 16 suara, di TPS 7 hanya dapat 2 suara. Berarti total di RT saya itu hanya dapat 18 suara. Tapi perlu digarisbawahi, yang TPS 7 itu warga saya hanya sekitar 120 lebih. Itu. Ya. Sisanya itu dari warga RT sebelah sama orang-orang dari luar. Itu. Nah, itulah jadi di RT saya itu Rahmawati saya dapat 18 suara. Tapi yang membuat Bapak diberhentikan ini karena di TPS 7 tempat Bapak menjadi KPPS berada, di situ hanya dapat 2. Dapat 2. Jadi dianggap Pak Camat warga Bapak itu, usaha Bapak itu hanya cuma dapat 2. Mungkin. Padahal mungkin di TPS 6 yang notabene warganya RT Bapak semua itu dapatnya berapa? Dapat 16 suara. Dapat 16. Dapat 16 suara. Jadi kalau alasan 2 itu nggak logika Pak ya? Ya, nah sudah begitu, saya minta kebijakan dari Pak Camat. Nah, akhirnya Pak Camat ngasih kebijakan ke saya. Yang bahasanya Pak Camat, ya sudah, Pak Wondo kerja aja terus jadi RT, kan? Nah, tapi PLT-nya Pak Didi. Nah, itu yang saya nggak bisa terima. Kenapa Pak kalau saya suruh kerja kok masih Pak Didi diangkat PLT, kan? Iya. Karena Pak Wondo dalam pengawasan saya. Kalau Pak Wondo bisa bantu saya, maksudnya suaranya Bunda nanti bisa bagus di RT Pak Wondo, setelah pilkada SK Pak Wondo saya tambah 5 tahun. Itu bahasa camat. Nah, tapi saya tetap nggak mau terima karena saya suruh bekerja, insentif saya tidak dibayar, PLT-nya Pak Didi. Nah, karena ini saya sudah mentok, saya beranggapan saya berangkat jadi RT itu dipilih sama warga. Akhirnya saya undang warga saya kumpulin, masalah ini saya serahkan kepada warga. Sebentar Pak, tadi kan Bapak sampaikan Pak Camat akan meneruskan SK setelah pemilu. Setelah pemilu. Artinya setelah nanti kalau Ibunda Epa terpilih lagi. Ya. Artinya di sini ada penekanan kepada Bapak secara tidak langsung. Betul. Bahwasanya nanti pada saat pemilihan wali kota seluruh RT sudah dikondisikan untuk memilih Ibu Epa begitu. Kira-kira begitu. Kalau seluruh saya kurang paham, tapi yang jelas untuk diri saya bahasa Pak Camat ke situ gitu. Iya.
Jadi kalau saya bisa membantu Pak Camat, bisa memenuhi suara Bunda Epa, dia menjanjikan saya akan diangkat lagi, justru SK saya akan ditambah 5 tahun lagi. Itu bahasa Pak Camat. Nah, kemudian kan tadi Bapak udah ke situ tuh, kemudian Bapak serahkan lagi ke masyarakat Ke nih. masyarakat. Karena menurut Bapak kan Bapak yang memilih masyarakat. Iya. Apa dari masyarakat, apa ya jawaban dari masyarakat ketika Bapak sampaikan ke beliau? Nah, itulah setelah saya sampaikan semua, masyarakat itu ramai, kumpul di rumah. Saya ngundang masyarakat itu ada sekitar 17 warga yang saya undang gitu kan. Ya. Nah, jadi di situ mereka kumpul, akhirnya mereka bicara. Akhirnya mereka musyawarah. Nah, artinya kita harus berbuat, Pak. Kita harus buat surat tembusan ke wali kota agar supaya Pak Wondo bisa diangkat kembali. Karena menurut warga, RT itu yang milih warga, masyarakat. Kenapa kok camat bisa memberhentikan? Nah, makanya akhirnya terbuatlah itu berita acara, masalah rapat itu sampai tembusannya ke wali kota. Yang saya tahu, tembusan itu ke wali kota, tujuannya ke wali kota, tapi tembusannya ke Dewan Pers, sama ke Komisi 1 baru ke camat. Gitu. Nah, akhirnya terbitlah itu sampai sekarang ini ramai di media. Begitu. Nah, tapi kembali lagi, itu saya serahkan karena itu warga yang berbuat, Pak. Warga yang berbuat. Saya serahkan lagi kepada masyarakat. Jadi setelah surat ini dilayangkan hingga sekarang ini, hingga hari ini, itu ada tanggapan nggak dari Pak Camat? Kalau dari Pak Camat tanggapan secara langsung ke kita tidak. Tapi di media itu sudah keluar tanggapan. Gitu. Di media sudah keluar tanggapan bahwa alasan Pak Camat itu betul Pak Wondo karena 3 bulan terakhir ini kurang aktif. Bahkan yang perlu saya sangkal di situ ada keterangan Pak Camat selama ini Pak Wondo sudah mendapat teguran. Baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Lebih dari 3 kali. Ya. Nah, justru itu yang mau kami bantah. Karena di situ waktu kami menghadap justru kami yang bertanya. Kenapa sih Pak? Kalau saya mau diberhentikan, paling tidak kita dikasih pembinaan. Paling tidak kita ditegur dulu. Paling tidak kita dikasih surat peringatan. Tapi kenapa ini tidak dilakukan? Nah, itu pun dibicarakan oleh salah satu kawan saya kepada Pak Lurah. Tapi semua lurah itu muaranya ini keputusannya Pak Camat. Iya, iya. Itu. Apa ada latar belakang lain yang menyebabkan Bapak diberhentikan? Selain daripada suara Rahmawati hanya 2 ini. Saya rasa ada, Pak. Kalau menurut perasaan saya, pikiran saya, karena sebelum saya ini kejadian saya diberhentikan, 3-4 bulan sebelumnya itu ada kepala lingkungan itu, Pak Asun itu diberhentikan oleh camat. Ya. Nah, disitulah saya itu yang banyak protes saya ke camat, saya banyak protes ke lurah itu saya. Itu. Nah, pada saat itu saya menuntut bukan masalah pemberhentiannya Pak Asun, tapi saya menuntut prosedurnya. Ya. Yang kita mau waktu itu, maunya Pak Asun ini dikasih surat peringatan dulu, dipanggil dulu, dibina dulu kan. Nah, tapi pada saat itu tidak begitu. Tiba-tiba Pak Asun diberhentikan. Nah, akhirnya mungkin karena dari masalah itu, karena mungkin saya yang memang rada vokal di situ, ini kejadian dengan saya. Nah, kalau saya berpikirnya mungkin dampak dari itu. Jadi kalau untuk absensi aja, kalau saya dianggap kurang aktif, saya masih tetap menyangkal. Ya, jadi artinya salah satu penyebab Bapak diberhentikan selain yang dianggap suara Rahmawati cuma 2, juga karena Bapak membela ketua lingkungan tadi. Ya, betul. Gitu. Selanjutnya ini bagaimana Pak? Kira-kira Bapak mau seperti apa? Nah, kalau selanjutnya semua saya serahkan sama warga. Sudah. Nah, jadi warga mau berbuat apa silakan. Saya tinggal nunggu informasi dari warga. Itu saja. Oke, terima kasih Pak Wondo atas keterangannya. Apa sebabnya Bapak diberhentikan? Oke, terima kasih Pak Wondo. Sama-sama Pak, sama-sama. Kepada pemirsa sekalian, itulah keluh kesah yang disampaikan oleh Pak Wondo kepada kami Ladam di posko kami, posko pengaduan. Jadi dalam waktu dekat RT yang sudah melaporkan ke posko kami akan membentuk suatu koalisi RT menggugat
wali kota, kami Ladam mengingatkan kepada lurah dan camat, sudah banyak laporan ke posko Ladam, RT yang dipecat secara tidak hormat karena dianggap melawan kebijakan camat dan lurah. Kemudian banyak juga laporan yang mengatakan bahwa mereka diberhentikan dengan alasan yang sama, yaitu 3 bulan tidak aktif di kelurahan. Padahal mereka saya tanyakan semua aktif. Tapi itulah alasannya. Dari cerita Pak Wondo ini bisa ditarik kesimpulan bahwa beliau diberhentikan pertama karena ada unsur tidak senang dengan Pak Wondo. Itu yang pertama. Yang kedua karena tidak memenuhi suara Rahmawati. Yang kemudian kami anggap camat dan lurah sudah mengintimidasi RT, dalam hal ini Pak Wondo, dan tidak memenuhi apa yang diminta tentang calon anggota DPRD pusat Pak ya, DPRD pusat, sehingga hal inilah yang juga memicu beliau diberhentikan. Dan kami dari Ladam menghimbau kepada seluruh camat di Bandar Lampung, lurah di Bandar Lampung untuk tidak mengintimidasi RT, untuk memaksakan kehendak untuk memilih salah satu calon dalam pemilihan wali kota yang akan datang. Karena apabila ini dipaksakan sesuai dengan Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum, ini akan mendapat ancaman kurungan badan dengan denda kurang lebih 20 juta. Demikian pertemuan kami dengan Bapak Wondo. Semoga ini bisa menjadi pegangan camat lurah agar tidak kedepannya mengintimidasi para RT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.